Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video ini kita akan membahas tentang patung. Dan di video ini kita akan fokus dengan apa itu pengertian patung, kemudian bagaimana cara membuat patung, dan juga fungsi atau kegunaan dari patung. Kita masuk ke yang pertama, definisi patung. Apa itu patung? Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah tiruan bentuk hewan, manusia, atau sebagainya dengan cara dipahat pada batu, kayu, ataupun bahan lainnya. Patung dibuat untuk kebutuhan estetika atau keindahan. Patung juga digunakan sebagai benda pajangan dan juga benda hiasan untuk memperindah suatu ruangan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah teknik membuat patung. Di video ini kita akan membahas 4 teknik membuat patung. Teknik yang pertama yaitu membutsir. Teknik yang kedua yaitu memahat. Teknik yang ketiga yaitu mencetak. Dan teknik yang keempat adalah teknik konstruksi. Nah, jadi ada 4 ya teknik membuat patung. Yang pertama membutsir, yang kedua memahat, yang ketiga mencetak, dan yang keempat adalah konstruksi. Kita bahas satu persatu videonya dari mulai membutsir terlebih dahulu. Oke, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, itu adalah contoh gambar orang sedang membuat patung dengan cara teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantuan alat butsir dan meja putar. Biasanya bahan patung yang digunakan pada membutsir ini adalah dengan media tanah liat. Untuk lebih detail teman-teman boleh lihat gambar pada slide di samping. Baik, kita masuk ke teknik yang kedua. Teknik membuat patung yang kedua adalah teknik memahat. Rasa-rasanya kita sering dengar ya dengan teknik memahat ini. Coba teman-teman lihat dulu pada gambar di samping. Di samping adalah beberapa contoh orang sedang melakukan teknik pembuatan patung dengan cara memahat. Teknik memahat adalah teknik membuat patung yang dilakukan dengan mengurangi bahan. Titik biasanya menggunakan bahan kayu atau bahan besi. Alat yang digunakan adalah alat pahat yang terbuat dari besi. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana gambar orang sedang membuat patung dengan teknik memahat. Masuk yang ketiga yaitu teknik membuat patung dengan cara mencetak. Oke, teman-teman bisa lihat gambar di samping ada beberapa patung yang terbuat dengan teknik mencetak. Apa itu teknik mencetak? Teknik mencetak adalah teknik membuat patung dengan menggunakan alat cetak. Alat cetak terbagi menjadi 2, yaitu alat cetak tekan dan juga alat cetak tuang atau cor. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar di samping. Bagaimana gambar proses pembuatan patung dengan cara mencetak. Nah, kita masuk ke teknik yang keempat adalah teknik konstruksi, yaitu teknik membuat patung dengan cara menyusun bahannya baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Biasanya teknik konstruksi ini digunakan untuk membuat patung-patung yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar di samping adalah contoh beberapa patung yang dibuat dengan cara konstruksi.
Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dari patung. Setidaknya ada 6 fungsi dari patung. Fungsi yang pertama adalah patung religi. Nah, tujuan dari pembuatan patung ini adalah untuk sarana beribadah bagi agama tertentu. Misalkan agama Buddha itu membutuhkan patung sebagai media atau alat beribadah. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya, ada gambar Candi Borobudur atau bisa juga Candi Prambanan. Nah, fungsi yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen adalah patung yang bertujuan untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Nah, coba teman-teman lihat gambar di samping. Ada gambar pahlawan. Kira-kira siapa ya pahlawan di samping itu? Coba nanti komen di bawah ya. Siapa pahlawan yang ada pada patung monumen tersebut? Fungsi yang ketiga dari patung adalah patung dekorasi. Nah, dari namanya saja sudah dekorasi. Nah, tujuan dari patung dekorasi ini adalah untuk menghias bangunan atau lingkungan. Jadi bangunan atau lingkungan setelah dikasih patung akan terlihat lebih indah, lebih asri. Itu patung dekorasi. Nah, slide di samping teman-teman bisa lihat bagaimana patung dekorasi. Dan fungsi yang keempat adalah patung arsitektur. Patung arsitektur bertujuan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau bernilai lebih indah. Oke, teman-teman bisa lihat gambarnya bagaimana patung konstruksi. Fungsi yang keenam yaitu patung seni. Tujuan dari patung seni adalah sebagai karya seni murni untuk estetika atau untuk keindahan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Teman-teman bisa lihat gambarnya bagaimana bentuk patung seni. Dan yang terakhir adalah patung kerajinan. Ya, patung ini bertujuan untuk dijual karena dibuat oleh para pengrajin dan menghasilkan banyak untung. Jadi patung kerajinan ini dibuat untuk diperjualbelikan. Nah, setelah ini teman-teman akan melihat bagaimana proses pembuatan patung. Dan saya kira demikian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, saran dan kritiknya silahkan berikan di komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.